Kamu bilang timur jelek apa? Hei! Hei, kamu jangan rasis gitu ya, hei. Hah? Kamu bilang timur jelek, kamu jangan rasis ya. Hei! Perempuan, kamu jangan rasis ya. Enggak, Pak, saya enggak mau. Ini rasis. Dia bilang timur jelek apa? Kamu yang kasih makan kami ya? Baik! Kamu jangan begitu kurang ajar kamu ya. Rasis timur jelek, kamu siapa? Hei! Kamu masuk. Seperti gini aja, Bu. Begini. Tolong, ini juga orang kita. Iya, kakak. Tapi tidak terima kakak, dia bilang timur orang jelek. Memang dia siapa? Ini Pak Jikri bukan manusia. Memang dia kasih makan kita. Sudah. Sabar. Ibu juga orang sana, ibu. Tapi ibu Dia bukan manusia itu. Aswa. kita orang bilang juga gitu. Bilang saudara jelek, ibu diam aja. Kan begitu nih. Udah, stop. Kalau abang jelek, kamu terima, keluarga kamu terima enggak? Baru dia ngomong suku loh. Timur jelek, kamu enggak terima. Kalau dia kasih makan saya terima. Apa mas sudah mas melarang-larang mau menjahit ini. Itu pribadi, bukan sama dia. Jangan mau proses kita orang timur jelek. Mendingan ibu ya. Ibu jangan menangis, sudah bela orang salah ibu. Jangan menangis ibu. Ibu orang NTT, ibu bilang di mana? Tak hanya kedua terdakwa Handi Sunario dan Yan Huadiana, yang jadi buruan masa warga NTT yang tinggal di Surabaya, namun kuasa hukum Elok Dwi Kaja jadi buruan cacian maki warga NTT. Peristiwa ini membuat tertarik awak media untuk meliput perkara perusakan mobil dengan terdakwa pasangan suami istri yakni Handi Sunario dan Yan Huadiana. Dalam fakta persidangan yang digelar di Ruang Garuda II Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum Ahmad Muzaki menghadirkan 3 saksi diantaranya, saksi Paul Stefanus, Yanto dan Heronimus Tuku. Menurut Paul Stefanus dan Yanto menerangkan, polisi mengamankan barang bukti itu, jangan sampai awalnya cuma ban dilepas, pada saat polisi mengamankan, udah pecah, udah rusak, ya rusak siapa? Mungkin orang lain yang merusak kan? Mereka yang melepas malah jadi tersangka untuk merusak, kan gitu? Ya kan kalau yang mengamankan mereka. Nah, pada saat mereka lepas, bapak lapor polisi, polisinya kan banyak yang lepas di sana. Nah sekarang kondisi mobil bapak itu ada yang rusak, yang lain enggak? Selain banyak yang dilepasin mobil itu. Tahu kan saya belum lihat. Tapi yang bapak laporkan itu terkait ban yang dilepas itu ya, bukan kerusakan yang lain. Jadi ini menurut opini pribadi ya, karena saya belum meriksa ya. Kalau mobil itu berbulan-bulan dari dipakai ini kan sudah hampir setahun. Ya, bukan itu Pak. Pada saat bapak lapor ke polisi, bapak laporkan itu terkait ban mobil bapak yang dilepas. Kalau masalah rusak mobilnya ya, itu yang saya sampaikan. Harusnya kan polisi pada saat sudah ada laporan, amankan barang bukti sebagai bahan laporan itu loh. Nah, takutnya nanti ada orang lain yang merusak lagi, semuanya dibebankan kepada mereka. Padahal yang mereka lepas cuma bannya. Soalnya ada yang rusak lagi, orang lain pelakunya Pak. Mungkin ada ambil bautnya, kilo nanti kan ditimbang, ambil nilainya. Itu maksudnya. Opini pribadi ya. Ini ya, tidak bisa pakai. Kalau saya pinjam, misalkan ya, saya pinjam sepeda motor ke teman gitu ya. Waktu di tangan saya, itu sepenuhnya kan tanggung jawab saya gitu. Itu kalau pinjam Pak, ini kan bapak lapor polisi, pasti ada penyitaan yang dilakukan ya. Nah, dengan kondisi begini yang disita apa kan begitu Pak. Ya, nah, kemudian yang bapak dilaporkan maling diproses enggak? Proses yang dipanggil untuk polsek. Berlanjut tak pemeriksaan apanya? Prosesnya? Kalau hari ini sih sementara belum. Nah itu kan ngapain laporan ya? Kayak siapa dari Persis sama siapa dulu itu? Sama ketika keterangan, saksi Heronimus Tuku. Suasana ruang sidang menjadi ramai tak kalah warga NTT. Merasa tersinggung dengan ucapan terdakwa. apanya yang rusak? Mobil saya datang itu. Kan bapak datang ke mobil dia. Iya. Nah mobilnya apa kondisinya waktu itu? Kondisi mobil saya itu tempat sudah dijegal. Ban mobilnya? Iya, ban mobil. Ban mobilnya tidak ada lagi di Teroknya posisi rusak dan ban mobil tidak ada di tempat semua.
gitu loh. Kemudian Ah, pada saat di kantor polisi, sampai di polisi Pak, kami nggak berani ambil. ya, polisinya sama nggak waktu Bapak lihat di rumahnya Budiana ini? Dalam arti? Kan sekarang mobilnya satu badan sudah diganti, Iya, iya. seroknya sudah rusak. Iya. Nah di kantor polisi bagaimana kondisinya, sama atau beda? Di mobil, di kondisi di sana bahannya dilengkapi. Oh, di kantor polisi. Tetapi banyak. kerusakan yang lain saya tidak lakukan pemeriksaan karena posisinya saya hanya melihat dari jauh. Jadi waktu di kantor polisi banyak sudah terpasang semua. Benar, Yang Mulia. Seroknya. Terornya juga mereka tidak pasang karena terakhir tanggal berapa itu saya lihat. Terpasang itu saja yang Iya. Bapak lihat ya. Iya. Dan kalau kerusakan yang lain saya baru pemeriksaan semua. Ada lagi. Ya, jadi Jadi sehabis itu. kalau pemeriksaan berita acara Pak Paul sama Pak Yanto, kerugian mobil Bapak itu 3 juta katanya. Oke, saya mau nanya Pak, dari poin yang disampaikan 3 juta itu, saya sudah menanyakan kepada pihak dari penasihat hukumnya. Yang di dalam BAP 3 juta itu, kerugian nilainya apa? Sedangkan mobil saya adalah komersial. Pak, ini keterangan dari Pak Paul sama Pak Yanto. Iya benar Pak, Bukan keterangannya mereka. benar Yang Mulia. Pada Pak Yanto mereka menyampaikan, itu adalah kerugian di Pak Yanto punya. Karena dari saya, waktu saat BAP, saya tidak menuangkan dalam nilai kerugian dulu. Karena saya belum melihat mobil saya sejauh mana. Maksudnya kan dari kita konfirmasi ya. Iya. Nah, dari keterangan di BAP ditandatangani oleh Pak Paul, Siap. halamannya diparah dan ditandatangani. Itu Pak Paul menyatakan bahwa kerugiannya itu dari kerusakan mobil itu 3 juta. Ya, itu Pak Paul punya beban sendiri dengan Budiana. Tapi saya selaku pemilik mobil, saya tidak tahu Pak. Sudah. Karena masalahnya mobil ini, kalau memang Pak Paul memang merasa dia tidak punya beban, dia harus melarang. Kenapa dibongkar? Tanpa seizin saya pemilik mobil. Ada apa? Jangan sampai ada konspirasi antara Diana dengan Paul merugikan pihak saya. Baik menteri secara material, saya tidak pulang ke NTT dari bulan November sampai sekarang Yang Mulia. Saya rasa saya dirugikan sekali gitu loh. Dan saya wajar karena saya sudah melakukan ini Pak Yang Mulia. Saya apresiasi secara ini, kekeluargaan. kalau Bapak menuntut ganti rugi ke Pak Paul sama Budiana, silakan Bapak tempuh. Ya. Tapi persidangan ini yang kami pertanyakan itu terkait perbuatan yang Budiana dengan kaitannya dengan Pak Paul. Iya, karena Budiana menahan mobil itu. Kenapa kalau memang dia tidak merasa bersalah? Bapak harus memahami ya. Di sini itu yang dituduhkan itu Pak Paul dan Pak Budiana dengan Pak Hendi. Nah, terkait proses Bapak nanti mau menuntut ganti rugi, mau seperti apa prosesnya, silakan Bapak menuntut upaya hukumnya. Nah, karena di sini itu jadi korbannya itu yang Pak Paul sama bukan Pak Yanto, Pak Paul saja selaku korban. Nah, Bapak tidak pelapor di sini. Jadi kalau ada ganti rugi di sini itu Pak Paul sama Pak Yanto lah mungkin. Ya. Saya sudah melaporkan Pak Yang Mulia pada waktu itu. Saya membuat laporan dari pihak kepolisian bahwa itu satu rangkaian laporan. Iya, Sedangkan selaku milik sama mobil yang saya. disampaikan Pak Yanto tadi. Iya. Saya tanya Pak Yanto Ya. lapor, tidak katanya polisi cuma satu laporan satu perkara dengan tempat TKP yang sama. Nah, silakan Bapak tempuh upaya yang lain ya. Nah, kalau di persidangan ini ya Bapak untuk ganti rugi ya. Silakan nanti mungkin bisa ditempuh. Iya, saya melakukan perdata juga Yang Mulia. Karena saya merasa bahwa kerugian saya ini sangat krusial sekali. Sampai sekarang kunci mobil masih sama Bapak. Kunci mobil masih di Mobil saya. masih di polisi. Mobil ini posisi di polsek itu sekarang sudah pindah ke sana. Entah itu di Sula atau gimana saya nggak tahu. Ya, jelas barang bukti ada ya. Ya. Dan disewa oleh Pak Paul. Memang disewa Pak Paul itu pakai berapa waktu kebetulan disewa sama dia atau cuma harian? Penyewaan pada waktu itu cuma sebentar. Oh, jadi hari itu disewa. Pada saat itu saya dari tempat penyewaan, karena mobil itu saya beli dari tanggal 6 bulan Agustus 2024 di tempat penitipan mobil, karena saya masih ada di Flores. Nah, waktu disewa yang konfirmasi ke Bapak itu siapa? Yang tempat saya nitip mobil, saya izinkan, saya yang mengiyakan mobil. Jadi Pak Paul itu nyiapin di tempat penitipan mobil Bapak. Benar, yang itu mulia. ya, bukan ke Bapak Benar. langsung. Bapak izinkan. Ya. Nah, itu hari itu saja disewanya. Hari itu saja. Berapa harga sewanya? Waktu itu saya ngomong di mereka kalau cuma sebentar saja 500. 500. Tapi kalau minat 1,5 juta, ada yang Sepakat. ya. Sepakat. Satu. Siap. Karena dari tadi ngomong salah-salah ini kita sakit. Tidak boleh ngomong gitu. Baik, kalau jangan ngomong begitu Yang Mulia, masalah saya ini diancam sama istri kalau mobil tidak beres-beres jangan pulang kupang. Karena saya beli mobil untuk mencari nafkah istri. Saya tidak pernah berurusan dengan Diana, dengan Paul ataupun siapapun. Soalnya bisa pulang, Nah. soalnya dapat istri. Ya benar.
Sampai ada WA mas, buktinya semua ada di saya. Begitu Pak. Oke, saya tidak mau membahas tentang masalah pengerusakan lagi ya Bapak ya. Baik. Sekarang kan Bapak dari tadi itu sudah ditanya oleh Pak Ketua Majelis bahwasannya Bapak itu, saya tuh intinya saya dirugikan Bapak. Gitu ya Pak ya. Iya. Andai kata nih Pak, andai kata nih kita bicara, kita cari solusi deh ya. Siap. Harusnya pengadilan ini bukan hanya ngetok-ngetok aja Pak. Kita ada solusi dong. Iya. Andai kata nih Pak, dari pihak korban, dari pihak terdakwa nih, kan mungkin ya, mungkin permasalahan sebelumnya kenapa sampai dengan seperti itu, mungkin ada titik titik kemarahan, titik emosi kan begitu Pak ya. Nah, andai kata nih kalau dari pihak terdakwa mau mengganti kerugian, kan gitu ya, nggak perlu sampai menempuh perkara perdata lagi, lebih lama lagi, tambah lama lagi di Surabaya menjadi paksaan kok. Betul. Nah, terus mau nggak Bapak memberikan kira-kira saya kasih solusi mungkin kerugian yang saya timbulkan dengan kendaraan saya ini sebesar ini, terus terdakwa oke lah Pak kita usahakan ditutupi, kira-kira hal itu Bapak mau? Baik, yang mulia saya sudah izinkan saya ngomong. Siap. Selama ini perbuatan ini adalah yang sering kooperatifnya saya. Saya datang sampai di rumah Ibu Diana itu mau jam 9 malam ke 10 malam. Saya tidak inginkan bahwa Ibu Diana itu mau penjara. Karena saya tahu dia punya anak istri. Satu iman dengan saya dan satu gereja kita di Algol dan betul sama Surabaya. Dan selama itu upaya dari saya terus Pak. Tapi dari pihak mereka menganggap bahwa sebagai materi ini menjadi landasan berat. Itu saya tidak mau. Saya minta nilai saya itu hanya bilang 150 juta. Saya tidak menanggap pemerasan. Apa landasan itu? Hak sewa saya mengurangi. Sudah cukup 300 per hari tidak masalah. Dari 100 hari dikali dengan 300 berarti sudah 90 juta. Plus nama dan perbaik yang ada di situ semua. Sudah saya melakukan itu. Dari pihak lawyernya Diana hanya kasih kompensasi cuma 10 juta. Saya langsung menolak. Karena bukan saya masalah uangnya lagi. Saya yang etika baik ke rumahnya kalian loh. Mendekati kan ada mamanya kalian itu lumpuh. Saya dekati secara hati nurani saya. Tetapi saya tidak pernah disambutin. Seolah-olah Elo ini menjual mahal untuk saya. Apa yang saya cari solusi lagi? Saya selama ini Bapak sudah mendekati Pak. Oke, sampai dilakukan penolakan RJ 3 kali. Kalau bisa kita RJ 1 kali lagi. Saya tidak akan buatkan surat kuasa mendukung penuh perkara antara Paul dan Diana. Sudah saya upaya Pak. Tapi tidak ada diupayakan itu untuk saya punya pribadi. Apa nilai alasan yang merugikan saya? Ternyata rugikan sama sekali Pak. Saya tidak bisa pulang. Saya sudah upaya Bapak. Saya karena bilang gini, Bu Elo, saya ini Kristen. Kita masih punya hati nurani. Mohon kita cari jalan keluar. Sampai saya lancangnya pribadi saya sampai diskusi dengan Pak Mujaki, Pak gimana solusi untuk saya biar saya bisa pulang. Karena kita orang timur ini, kita kalau ada persoalan, kita bukan hanya bilang ada perkara, masih ada kekeluargaan. Tetapi tidak ada etika baik dari pihak lawyernya, pihak Diana ataupun Pak Seninya. Termasuk malam saya datang Pak. Saya harus ngemis lagi mereka untuk kompensasi saya bagaimana. Oke. Gitu. Paham kan? Siap. Jadi sudah pernah dikomunikasikan ya. Iya. Kalau ke depan masih ada komunikasi lagi untuk membuka pembahasan itu, Bapak masih bersedia atau tidak? Ya kalau memang ada kedua yang mau ini silakan, saya terima. Tapi yang jelas saya omong memang, jangan saya menjemput bola Pak. Aturan dari pihak layarnya di lawyer dia yang jemput saya, gitu loh. Kalau saya jemput bola Pak, kesannya saya berbuat jahat dengan mereka. Sedangkan mereka, Bu Elo gimana? Bu selamat siang. Gak ada Pak respon. Ya siapa? Seolah-olah bahwa ini hukum bisa dibeli pakai uang tanpa ada keadilan di sini. Buat apa saya sumpah di acara kita? Kalau memang kita bisa berbayar pakai uang. Itu saya berbicara dengan keadilan ini Pak. Jadi Ya, saya mohon. jadi intinya pertanyaan saya singkat aja ya. Ya. Singkat aja. Jadi, sudah pernah ada komunikasi tentang hal itu ya. Ya. Terus juga kalau memang akan ada komunikasi kembali tentang hal yang sama, Ya. Bapak masih membuka pintu ya. Ya. Yang penting Bapak bisa pulang so. Siap. Gitu ya Bapak ya. Makanya dia sampaikan Pak, bagaimana upaya-upaya kan itu polisi pun bisa diupayakan sebenarnya keluarga. Kejaksaan juga harus diupayakan, kami pun mengupayakan Pak. Tapi semuanya bermuara ke pengadilan, jadi kami yang kena apanya di sini. Iya, betul. Kena imbasnya, padahal setiap ikatan itu wajib ditempuh supaya begitu. Tidak perlu ada yang putusan pengadilan, tidak perlu ada tuntutan. Upaya itu kan masih ada, punya mereka ya.
tolonglah di apa, di support. Ini ada kuasa dari Pak Paul, ini juga ada kuasa hukum sini, ada dari penuntut umum. Coba diupayakan. Kalau bisa selesai lebih baik Pak, damai itu lebih indah, ya. Tidak perlu harus berpikir di sini, mata merot tapi tidak tidur. Itu ya, nanti muncullah asam urat, kolesterol darah tinggi. Siap, Bu. Akhirnya, Saya mohon maaf tadi harta itu tidak dibawa mati, yang mati orang yang hidup, yang mati ya sudah. Jadi yang mulia, saya mohon tadikan saya maaf sebesarnya. Kenapa saya sampai dengan cara begitu? Karena selama ini mulai dari belum penahanan sampai dan terjadi penahanan semua itu yang sering aktif terkomunikasi mereka ke saya. Ada upaya dari Bapak ya. Saya sendiri, Bapak Bapak. juga memperjuangkan hak Bapak. Nah, Itu ya. tetapi dari payah haknya saya, Coba, Pak, bagaimana mungkin ini ada Usai persidangan kuasa hukum korban menerangkan, yang pengerusakan itu kuncinya mereka pegang sampai hari ini. Nah, ini kan satu pelanggaran, melakukan satu perbuatan kejahatan terang-terang di muka umum. Pemiliknya ada di situ tidak mau memberikan kunci, tapi mereka melakukan itu. Bannya dirusaki dengan gerinda, di gerinda bannya ada bukti video, ada di fotokopi, ada semua. Itu yang kami laporkan karena ada kejahatan di situ, melakukan pengerusakan. Dan melalui BAP itu Polrestabes menyatakan bahwa ini benar tindakan kejahatan. Jadi saya mohon kepada penegak hukum ini supaya menegakkan keadilan yang benar-benar. Tanya sesuai dengan konteks kronologi yang ada. Karena yang kami laporkan itu pengerusakan, bukan masalah perdata. Mengenai perjanjian diberikan secara sepihak tanpa ada tantangan di atas meterai. Hubungan sepihak itu kan tidak sah. Tidak sah. Dan memang klien saya ambil barang itu, dia tidak laporan karena setiap kali dia ambil barang itu kan barang dia sendiri. Dari awal dia bawa pulang tidak pernah dia lapor. Jadi kalau ada masalah begini baru alibi bahwa tidak melaporkan, itu kan tidak benar. Itu pun pemilik Kapoldi itu hadir. Ini loh buktinya, barang saya sudah jatuh tempo, tolong berikan. Malah diteriakin juga, panik semua. Jadi terima kasih, mohon teman-teman media supaya kebenaran ini ditegakkan demi keadilan. Itu saja. Karena hukum ini begini, kapan kebenaran itu akan ditegakkan? untuk diketahui, buntut perkara ini adanya selisih faham, yakni Paul yang notabene ya sebagai kontraktor telah mengerjakan proyek kanopi di rumah Diana kawasan Prada Permai, kontrak sudah ditanda tangani. Karena desain yang diminta Diana cukup rumit, dan beberapa ditagih dengan masa tenggang waktu yang belum selesai, pekerjaan 75%, tiba-tiba, Diana memutuskan kontrak secara sepihak. Kemudian Paul mengajak Yanto untuk mengambil peralatan di rumah Diana untuk diangkut, dan terjadilah cekcok antara Diana dan Paul, hingga roda mobil pickup Grand Max dan mobil sedan milik Paul dan Yanto ban mobilnya digerindra, dan ternyata mobil pickup Grand Max merupakan milik Hieronymus yang disewa Paul. Dalam perkara ini, Jaksa Ahmad Muzaki dalam surat dakwaannya menyebutkan, dalam dakwaan ke-1, perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 170 ayat 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 406 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.